Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Supaya pembelajaran kita semakin berkah, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik sekalian, hari ini kita dapat bertemu dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Sebelum memasuki kepada materi inti, Ibu akan bertanya kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik sekalian, sebelum memasuki kepada materi inti, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati beberapa gambar. Coba kalian amati gambar ini, dan juga ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Betul sekali, mereka sedang menuntut ilmu, atau dalam bahasa lain yaitu adalah thalabul ilmi. Adik-adik sekalian, Islam sangat memandang penting perkara mencari ilmu atau thalabul ilmi. Karena dalam Islam, mencari ilmu itu sama juga dengan ibadah atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah dijelaskan dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah mencontohkan langsung. Beliau dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan misi kenabian dan kerasulannya. Dan mukjizat yang terbesar yang diterima oleh beliau yaitu adalah Al-Quranul Karim yang sangat syarat dengan ilmu pengetahuan. Adik-adikku sekalian, marilah kita memahami dan merenungi salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi hari ini. Yang pertama yaitu adalah terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyafiru kaffah. Falawla nafara min فرقة منهم طائفة ليتفقهوا من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Yang artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Quran Surah At-Taubah ayat 122. Inti isi kandungan dalam ayat tersebut yang telah kita baca tadi bersama-sama, yang pertama yaitu adalah kewajiban manusia untuk belajar dan mengajarkan ilmu, khususnya ilmu agama. Hendaknya setiap muslim ada
bagi beberapa orang yang memperdalami ilmu agama, yang kemudian ilmu tersebut diajarkan kepada orang yang belum paham tentang agama. Yang kedua, isi kandungannya adalah anjuran tegas untuk kaum muslimin agar sebagian dari mereka memperdalam ilmu agama, yang kemudian ilmu tersebut bisa ditransferkan, bisa diajarkan kembali kepada masyarakat umum yang belum paham tentang agama. Yang ketiga yaitu adalah pentingnya mencari ilmu juga mengamalkannya. Karena ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tidak berbuah. Hendaknya ketika kita mempunyai ilmu, kita mengamalkannya lagi supaya ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi kita dan bisa menjadi amal jariah ketika kita sudah meninggal nanti. Ayat yang kedua yaitu adalah terdapat dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Adik-adik sekalian, ada beberapa hal yang terkandung dalam ayat yang telah dibaca tadi. Yang pertama yaitu adalah etika dalam bermajelis. Salah satu etika kita dalam bermajelis adalah hendaklah kita memberikan kelapangan tempat duduk bagi orang yang baru datang. Contohnya, jika kita sedang berada di dalam suatu majelis ilmu, kemudian ada orang yang datang, hendaklah kita melapangkan tempat duduk kita agar dia bisa duduk di tempat yang sudah kita sediakan. Sehingga dengan melakukan hal tersebut, kita semua bisa menuntut ilmu secara bersama-sama. Itu adalah salah satu etika dalam bermajelis. Yang kedua yaitu adalah manfaat dari beriman dan berilmu pengetahuan. Dalam Quran surah Al-Mujadalah yang telah kita baca tadi, dijelaskan bahwasanya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Artinya, ada orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Adik-adik sekalian, pernahkah kita memperhatikan bahwasanya orang beriman dan berilmu pengetahuan itu akan menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana? Iman dan ilmu tersebut akan membuat orang mantap dan agung. Ini berarti pada ayat tersebut membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar. Yang pertama hanya beriman saja, dan yang kedua beriman juga berilmu pengetahuan.
Derajat kelompok yang kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan keteladanan akhlak. Pada akhir ayat juga dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada yang samar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua apa yang kita kerjakan. Orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, dan yang jahat akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Adik-adik sekalian, sekian materi yang dapat Ibu bahas pada hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat, khususnya bagi Ibu dan umumnya bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menuntut ilmu, dan hendaklah kita tetap semangat untuk menuntut ilmu supaya kita tergolong orang yang sedang berjihad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.